Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata terkait dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bapak hari ini? Sehat Bu, Ibu ya kabarnya? Iya, Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi begini Pak ya, jadi sesuai dengan jadwal supervisi yang sudah dirilis Pak. Jadi kebetulan Bapak hari ini jadwal Bapak untuk saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Ya. Jadi nanti ketika Bapak disupervisi di kelas, ya, saya akan menilai beberapa hal terkait hal ini ya. Jadi hal yang pertama yang saya nilai adalah kesiapan RPP Bapak, ya, modul ajar Bapak. Kemudian urutan-urutannya apakah sudah sistematis begitu. Kemudian juga nanti apakah di dalamnya itu sudah memuat capaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, serta dilengkapi dengan penilaian ya, begitu Pak ya. Kemudian juga nanti metode dan model pembelajaran apa nanti yang Bapak terapkan di sana juga menjadi salah satu bagian unsur yang saya nilai. Ya, baik Bapak. Jadi ini rencananya Bapak ingin mengambil TP apa nih Pak? Tujuan pembelajaran apa yang Bapak angkat kali ini? Baik, di pertemuan kali ini saya akan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa dengan tujuan pembelajaran semua siswa mampu memahami tentang materi amanah dan jujur, dan juga bagaimana cara mereka bersikap amanah dan bersikap jujur Bu, untuk pertemuan kali ini. Jadi anak-anak mampu memahami itu dari definisi jujur, amanah, kemudian bagaimana mereka bisa memahami dari konsep itu bagaimana cara mereka bersikap gitu ya, untuk melakukan sikap jujur dan amanah. Iya baik ya, jadi itu merupakan tujuan pembelajaran Bapak ya. Iya. Kemudian nanti saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, nah kompetensi apa yang ingin Bapak capai di sana? Baik, dari kompetensi yang akan saya lakukan hari ini adalah bahwa saya ingin mencapai pembelajaran yang runut sesuai dengan RPP yang sudah saya buat ya. Pertama itu. Yang kedua, saya juga ingin di kegiatan kali ini anak-anak mendapatkan pembelajaran KSE-nya, sosial emosionalnya. Kemudian yang ketiganya, saya juga memiliki kompetensi yang ingin saya dapat di kesempatan kali ini adalah bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik Bu ya, posisinya seperti itu. Manajemen kelas Bu. Iya, baik ya. Jadi yang ingin Bapak capai itu pertama adalah melakukan proses pembelajaran secara sistematis Pak ya, runut ya, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak di sini ini menarik nih ketika Bapak menyebutkan KSE ini yang ingin dikembangkan. Nah, untuk KSE sendiri apakah kelima KSE nanti Bapak terapkan atau hanya beberapa saja Pak? Oke, baik, untuk KSE memang ini menjadi poin utama yang ingin dibantu, diobservasi atau diamati apakah pembelajaran KSE saya itu sudah berjalan atau belum ya untuk para siswa. Hal yang ingin saya lihat ya, nanti Ibu coba diamati tentang kesadaran diri ya, bagaimana saya memuat pembelajaran yang mengembangkan kesadaran diri para siswa ya, apakah sudah muncul atau belum. Kemudian yang keduanya adalah tentang kemampuan berelasi Bu ya, kemampuan berelasi, karena di pembelajaran nanti ada kegiatan kerjasama yang memang di pembelajaran nanti saya mengambil metode marketplace activity ya, di mana anak-anak nanti akan saling bekerja sama dan saling menjelaskan itu Bu. Jadi 2 poin itu Bu yang
ingin kami dibantu ya, agar Ibu bisa melihat apakah sudah muncul atau belum dari sisi kesadaran diri dan dari kecerdasan berelasi tadi. Iya, baik, luar biasa sekali ini perencanaan Bapak nih ya terkait dengan KSE yang ingin Bapak kembangkan ya. Jadi kesadaran diri ini termasuk dari KSE yang pertama Pak ya. Jadi kompetensi sosial emosional Pak ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga tadi Bapak menyinggung masalah manajemen ya, manajemen. Iya, ini penting sekali nih Pak ya. Memang banyak guru-guru itu sulit ya dalam manajemen kelas ini ya Pak ya. Baik. Ya, semoga nanti dalam penerapannya Bapak berjalan dengan lancar Pak ya. Kemudian jadi ini kompetensi yang ingin Bapak capai. Tentu ini kan butuh strategi khusus Pak ya, gitu ya. Jadi kira-kira strategi apa nih yang ingin Bapak lakukan ini untuk mencapai pembelajaran ini? Oke, baik Bu. Yang pertama, saya sudah menyusun modul ajar saya dan saya sudah masukkan beberapa poin KSE di sana terkait dengan masalah kesadaran diri ya. Ada beberapa titik yang saya masukkan KSE saya. Pertama, nanti di pembukaan ya, di pendahuluan itu di kegiatan berdoa, juga di kegiatan saya menggunakan juga mindfulness Bu ya, di kegiatan kali ini dengan teknik stop yang itu juga saya harapkan bisa membangkitkan kesadaran diri mereka untuk fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian dari sisi kemampuan berelasi ya, saya sudah masukkan juga di modul ajar saya terkait aktivitas untuk mereka saling bekerja sama, berdiskusi, kemudian saling bertanya, itu kan menghargai pendapat orang lain, menghargai juga hasil karya orang lain itu ya. Saya sudah masukkan di modul ajar beberapa hal yang menjadi strategi saya untuk melakukan pembelajaran yang ada KSE-nya tadi Bu. Iya, baik, luar biasa sekali nih perencanaan Bapak ya. Baik, jadi nanti Bapak melakukan strategi memasukkan KSE tadi di kegiatan pendahuluan begitu Pak ya. Kemudian nanti di kegiatan inti nanti Bapak mengeksplor masalah kemampuan berelasi peserta didik ya Bapak ya. Oke Bapak, luar biasa sekali rencana pembelajaran Bapak ini. Ya mudah-mudahan saya berdoa nanti Bapak lancar dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bu ya. Iya. Oke Bapak, nanti kita ketemu lagi di pasca observasi Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Saya pamit dulu Pak ya. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, hari ini kita berjumpa kembali di materi pelajaran pendidikan agama Islam. Baik kawan-kawan, untuk hari ini kita akan mulai kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa. Kita akan baca doa surat Al-Fatihah saja untuk kegiatan kesempatan hari ini. Baik, silakan bisa dipimpin oleh siapa yang mau memimpin hari ini kawan-kawan? Berdoa mulai. Pengingat kita dari hafalan surah-surah pendek yang biasa kita lakukan di setiap harinya. Hari ini kita akan memurajaah atau mengulang hafalan kita di surah Al-Ikhlas. Kita akan bersama-sama baca surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran kita dengan materi yang tadi kita sudah baca, materi hari ini adalah tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Baik, Bapak perlu memastikan terlebih dahulu apakah kita sudah siap
mengikuti pembelajaran hari ini atau belum ya. Baik kawan-kawan, kita akan coba mempraktekkan pada kesempatan bagi yang berbahagia ini praktek stop ya. Praktek stop adalah dimana kita bisa memunculkan fokus kita dan perhatian kita sebelum belajar. Tugasnya kawan-kawan hari ini silakan ikuti saja apa yang Bapak perintahkan. Bisa ya? Ikuti saja apa yang Bapak perintahkan. Baik kawan-kawan, Bapak minta kalian untuk memperbaiki posisi duduknya terlebih dahulu. Posisi duduk yang bagus ketika punggungnya rata ya, tidak membengkuk ya. Baik kawan-kawan, kemudian tangannya silakan diletakkan di paha kalian ya. Tangannya silakan diletakkan di paha kalian, kemudian kakinya menekan ke lantai, dua kakinya menekan ke lantai. Baik, terima kasih. Sekarang kalian tinggal mengikuti saja apa yang Bapak perintahkan. Baik, untuk selanjutnya kawan-kawan silakan bisa tarik nafas dalam. Bagus, kemudian keluarkan dengan perlahan. Oke, sekali lagi kawan-kawan tarik nafas dalam. Bagus, keluarkan dengan perlahan. Terima kasih kawan-kawan. Kita sudah mulai fokus ya terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menambah fokus lagi, baik coba Bapak akan sedikit memberikan ice breakingnya ya. Kalau Bapak katakan apa namanya Indonesia, tahu tepuk Indonesia ya? Tahu, pasti tahu ya, Indonesia. Oke, kalau nanti tepuknya kawan-kawan Bapak bilang satu, kalian silakan tepuk Indonesia. Kalau nanti Bapak bilang dua, silakan kalian tepuk Indonesia, kemudian kalian bilang hai sama kawannya ya. Nanti kalau Bapak bilang tiga, silakan kalian bilang woi. Oke, Indonesia. Satu, dua. Oke, Bapak akan sedikit mengulang ya untuk kesepakatan kelas kita. Ada tiga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya kawan-kawan. Yang pertama adalah aman dan aman, artinya nanti ketika dalam proses pembelajaran tidak ada saling membuli ya, tidak ada saling membuli ya, tetapi betul-betul kawan-kawan nanti ketika dalam prosesnya kalau ada kawannya yang bicara di depan dikasih apresiasi ya. Kawan-kawan, sebelum kita mulai masuk di materinya, Bapak akan kasih cerita. Ada yang mau dengar cerita? Baik, Bapak akan bercerita di sini kawan-kawan satu kisah tentang Pak Mujeni dan Pak Egi. Ya, ini kisah real kawan-kawan, pernah diberitakan ya. Satu berita ketika Pak Mujeni dan Pak Egi ini seorang office boy, tahu office boy? Tahu ya, tukang bersih-bersih di salah satu stasiun kereta api. Satu waktu ketika mereka bersih-bersih di satu gerbong, mereka Bapak minta nanti satu kelompok aja ngasih tanggapan bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini. Mengapa Pak Mujeni dan Pak Egi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Oke, silakan Kak Ruli. Kira-kira bagaimana menurut Kak Ruli? Silakan. Oke, karena Pak Mujeni mengembalikan karena takut dicurigai gitu ya. Oke, terima kasih. Ada dari kawan. Hari ini kita akan belajar yang pertama ya, kita akan mempelajari hari ini tentang pengertian dan sikap amanah dan jujur. Cara berperilaku amanah dan jujur serta menunjukkan contoh dengan baik sikap amanah dan sikap jujur. Ada 3 penilaian yang nanti Bapak akan nilai ya selama pembelajaran ini. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong kawan-kawan ya. Hati-hati nanti kita akan kerjasama, mohon kerjasamanya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kita akan coba pilih dari produk nanti yang kita tampilkan dengan sikap kreatifnya. Untuk pengetahuannya nanti akan ada quiz sedikit ya. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan belajar memahami sifat jujur, sifat amanah dengan pendekatan marketplace activity ya. Tahu marketplace activity? Nggak tahu. Apa arti marketplace activity?
Hah? Ada yang tahu? Proses jual beli. Nanti kita akan belajar cara memahami jujur dengan amanah dengan pendekatan marketplace activity. Apa yang dijual kawan-kawan? Nanti setiap kita akan menjual hasil gagasan dan produknya berupa mind mapping atau gambar yang lainnya. Ya. Nanti setiap kelompok akan Bapak berikan satu sub materi, kemudian didiskusikan sama kawan kelompoknya dan dibuat mind mapping. Ya, itu produknya. Nanti bagi para pembeli, nanti kawan-kawan di produk yang lain bisa menanyakan kerjaan yang sudah dibuat sama kelompok lainnya. Ya, nanti tugasnya di satu kelompok ada yang bertugas menjual produknya, ya, berupa gagasan-gagasan dan hasil kerjanya. Kemudian anggota kelompok yang lainnya silakan berkeliling ke kelompok yang lainnya untuk melihat-lihat dan bertanya hasil kerja kelompok lain. Ya, mirip dengan aktivitas jual dan beli. Ya, yang menjual produknya, yang membeli nanti bertanya. Ya, kita akan belajar dengan cara ini. Baik kawan-kawan, Bapak akan bagi 3 kelompok saja untuk kesempatan pagi ini dan yang sudah kita lakukan kemarin hasil mendiagnosiknya. Yang kelompok laki-laki ini kelompok pertama, yang ini kelompok yang kedua, kemudian yang belakang adalah kelompok yang ketiga, ya. Yang belakang 2 grup itu menjadi kelompok yang ketiga. Kelompok pertama nanti akan bekerja membuat produk, ya, atau membuat yang mau dijualnya materinya tentang pengertian amanah jujur dan amanah kepada Allah, ya. Nanti silakan dibuat. Kemudian yang kedua kelompok 2 nanti fokusnya ke amanah kepada sesama dan kepada diri sendiri, dan kelompok 3 nanti sub materinya yaitu tentang cara berperilaku amanah dan jujur. Apa yang harus dibuat nanti di kelompok kawan-kawan ini silakan bisa dipilih, ya. Mau buat mind mapping seperti ini silakan, mau membuat infografis juga silakan, ya. Silakan pilih salah satunya, ya, posisinya. Baik, Bapak akan bagikan, ini ada kertas LKPD-nya. Nanti setiap kelompok silakan membuat hasil produknya masing-masing yang nantinya akan dijual kepada kelompok yang lain, ya. Silakan dibuat semenarik mungkin karena ini akan dijual sama kelompok yang lain, ya. Baik, ini untuk kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1 dan ini untuk kelompok 3, ya. Oke, baik. Kelompok 1 apa tadi tugasnya? Kelompok 2 nanti amanah kepada sesama dan kepada diri sendiri, dan kelompok 3 kawan-kawan bisa cari berperilaku amanah dan jujur. Baik kawan-kawan, untuk sumber belajarnya bisa dimanfaatkan buku baca kalian atau beberapa referensi yang kalian punya, silakan, ya. Berarti isinya kawan-kawan, kita sudah membuat kerja kelompok kita hari ini. Tugasnya sekarang setiap kelompok kita akan berbagi peran, ya. Nanti yang menjaga stand atau menjaga dagangannya satu orang di sini, tugasnya mempresentasikan, ya, kepada orang yang membeli, ya. Tunggu di sini satu orang. Kawan-kawan yang lainnya silakan berkeliling ke kelompok-kelompok yang lainnya bertanya tentang produk yang dimiliki sama kawan yang lain, ya. Berarti yang di sini silakan tunggu 1-2 orang, yang kawan-kawan yang lainnya silakan berkeliling. Oke, silakan Bapak hitung 1, 2, 3. Kelompok yang lainnya silakan berkeliling. Baik, terima kasih. Kawan-kawan tadi sudah pada berbelanja, ya. Sudah pada berbelanja. Silakan Bapak kasih waktu untuk saling menyampaikan ke kawannya hasil belanjanya apa aja tadi. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah menuntaskan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita sudah berbagi dan berbelanja. Baik kawan-kawan, dari
hadir. Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar mengenai materi tentang jujur dan amanah. Bagaimana perasaan hari ini? Pilih yang mana ini? Yang satu, dua, yang ketiga? Dua ya. Oke ya. Oke ya. Tiga-tiganya ada ya? Baik. Baik, terima kasih kawan-kawan untuk hari ini. Luar biasa apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan sama membaca hamdalah 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Iya, apa kabarnya ini setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Iya, alhamdulillah tadi kita sudah mulai melakukan pembelajaran dan Ibu juga tadi sudah memegang modul ajar saya, gitu ya. Dan Ibu mungkin juga sudah mengobservasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon masukannya lah Bu ya. Iya, baik Bapak. Jadi sebelum saya nanti menyampaikan hasil penilaian saya, Pak, jadi sedikit saya ingin bertanya ke Bapak, ya. Yang Bapak lakukan tadi dalam proses pembelajaran, nah apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Bapak tadi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, pertama alhamdulillah mungkin dari apa yang sudah saya lakukan pembelajaran di kelas, saya sudah mencoba untuk mengikuti alur yang sudah saya susun di modul ajar Bu ya, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, juga kegiatan penutupan. Yang keduanya, saya juga sudah mulai tadi menerapkan beberapa kegiatan aktivitas yang sudah saya rencanakan, seperti kegiatan pendahuluan yang di dalamnya juga ada kegiatan mindfulness. Kemudian yang ketiganya dari sisi kegiatan inti, karena kegiatan inti juga saya tadi pakai kegiatan pendekatan marketplace activity. Anak-anak cukup seru, mereka ketika mereka diberikan beban untuk membuat satu produk ya, yang tadi saya juga tawarkan ke anak-anak bisa pakai mind mapping atau pakai infografis itu ya. Saya kasih pilihan ke anak-anak untuk bisa membuat produk gagasan mereka masing-masing. Setelah itu dari setiap kelompok mulailah mereka bertanya ya, berbelanja gitu, bertanya kepada kawan yang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan juga mencatat apa yang sudah mereka dapatkan. Dari sisi kelemahannya mungkin banyak Bu ya, kelemahan yang saya tadi sempat mungkin terlewat dari sisi urutan modul ajar, atau mungkin saya kurang memaknai setiap pembelajaran, atau mungkin kadang lupa-lupa dari sisi menyampaikan apresiasi ke anak ketika anak sudah sudah berprestasi dalam satu produk. Selebihnya mungkin kami juga minta masukannya adalah dari Ibu ya, terkait apa yang sudah Ibu amati di pembelajaran kali ini Bu. Iya, baik Bapak. Baik ya, luar biasa sekali ini penjelasan Bapak ya. Jadi Bapak mengetahui kekuatan dan kelemahan Bapak ya. Baik Bapak, izinkan saya menyampaikan penilaian saya saat melakukan supervisi tadi di kelas. Nah, benar sekali yang apa yang Bapak utarakan tadi, bahwasannya memang Bapak melakukan pembelajaran itu sudah secara sistematis ya. Artinya di modul ajar itu komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar itu Bapak sudah jalankan itu semua ya. Kemudian saya lihat juga strateginya, kemudian metode pembelajarannya luar biasa kreatif, sehingga memicu siswa untuk antusias ya untuk belajar. Nah, ini luar biasa nih Bapak. Apalagi Bapak nanti tadi menggunakan teknik marketplace activity, sehingga anak-anak semua aktif dalam pembelajaran ya. Ini saya sangat mengapresiasi nih Pak ya. Baik, ini terkait dengan kelemahan. Nah, ini memang benar sekali tadi Bapak agak sedikit kurang menyampaikan apresiasi kepada peserta didik. Itu kan kalau menyampaikan apresiasi itu kan penting ya, begitu Pak ya. Karena itu bisa memicu ya motivasi siswa untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar.
Ya, kemudian yang saya perhatikan ini, mungkin ini terlewatkan Bapak, ini masalah manajemen waktu ini Pak. Oke. Iya, saya lihat memang ini aktivitasnya begitu banyak Pak. Jadi mungkin tadi saat melakukan proses pembelajaran, memang dari alokasi waktu yang sudah ditentukan 2 kali 40 menit Bapak ya. Itu memang sepertinya kurang Pak ya. Tadi aktivitas refleksi yang memakan waktu Baik. jam pelajaran lain ya. Jadi nanti ke depan ini sebagai bahan untuk Bapak untuk melakukan perbaikan ya, begitu Pak ya. Iya, baik. Nah, ini terkait dengan kelemahan Bapak ini. Nah, apa rencana tindak lanjut Bapak untuk pembelajaran berikutnya? Untuk tindak lanjut saya untuk kedepannya, pertama saya akan coba membiasakan ya untuk memberikan apresiasi kepada anak ya, karena itu harus dilatih perkataan-perkataan untuk apresiasi kepada anak-anak. Setiap anak berprestasi, kemudian kita apresiasi ketika saat itu juga. Mudah-mudahan itu bisa menambah menambah semangat mereka Bu ya. Juga saya akan mengumpulkan mungkin kalimat-kalimat apresiasi ya, jadi koleksi saya kalimat-kalimat apresiasi sehingga saya tidak kekurangan kosakata lah ketika memberikan apresiasi ke anak-anak. Kemudian yang ketiganya terkait alokasi, betul dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya masih agak kejar-kejaran tadi ya, terkait dengan dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sehingga di kegiatan penutup kayak orang dikejar Bu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan sudah bagus, dan saya akan coba di pembelajaran berikutnya untuk lebih memperhatikan setiap tahapan-tahapan tadi, sehingga dari kegiatan awal, inti, dan akhir itu bisa berjalan dan pembelajaran bisa lebih bermakna Bu. Iya, baik sekali ya Bapak ya. Jadi itu ya rencana tindak lanjut. Nah, ini kira-kira kapan nih realisasinya nih? Aksi nyatanya kapan ini Pak? Baik Bu, di pekan depan juga saya ada pembelajaran lagi nih Bu, di di hari Selasa ya. Mungkin saya akan coba memperbaiki kembali modul ajar saya sesuaikan kembali, kemudian nanti di pembelajaran saya di hari Rabu saya akan coba lebih mempraktekkan lagi dan lebih memperhatikan alokasi waktu tadi Bu ya. Mudah-mudahan jadi di pekan depan udah saya action Bu ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar Bu ya. Oh iya, luar biasa Bapak ya perencanaannya ya, FPL-nya ini luar biasa nih. Saya memang sangat antusias ini ya. Saya ingin lihat ini progres Bapak ke depan, komitmen Bapak apakah berjalan sesuai rencana. Ya, jadi itu saja Pak ya. Kegiatan supervisi kita ini luar biasa nih, bincang-bincang kita kali ini. Iya, saya izin dulu Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Iya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.